Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef Abbas. Dan dalam episode kita kali ini di Bahas Bisnis bareng Yosef, kita akan melihat sebuah tren skincare lokal yang berguguran. Bukan hanya karena sekarang yang lagi ramai adalah kontroversi di TikTok dan di sosial media mengenai pemilik skincare lokal yang diadu satu sama lain. Katanya yang ini lebih bagus, katanya produk yang ini lebih bagus gitu ya. Tapi banyak yang gak dilihat. Semua orang yang memperhatikan kontroversi tersebut adalah ternyata tren penurunan dan market yang makin padat itu sudah terjadi dari beberapa tahun lalu. Bahkan ada satu tren yang membuat skincare lokal jagoannya di beberapa tahun lalu. Contohnya ya, mungkin kamu tahu nih beberapa nama ini. Kamu masih ingat skincare namanya SYCA, atau mungkin kamu masih ingat beberapa skincare seperti Beauty Boss atau Runa. Jangan-jangan kamu bahkan menjadi user atau pemakai dari produk-produk mereka nih. Jadi brand-brand ini bisa tumbang karena ada beberapa hal yang terjadi selama beberapa tahun di dunia skincare. Bukan hanya skincare itu marketnya padat ya. Sebenarnya semua orang udah tahu, itu nggak perlu saya ceritakan lagi di dalam episode kali ini. Bahwa market skincare yang tadinya Blue Ocean, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan miliaran dari dunia skincare, lama-lama jadi Red Ocean. Bahkan saking parah dan padatnya jadi Black Ocean ya. Jadi udah benar-benar darahnya itu menghitam ya. Jadi karena peperangannya terlalu sengit. Dan ini membuat satu yang jarang orang ketahui, banyak skincare lokal tumbang justru karena tren baru yang dibawa oleh brand skincare dari luar. Bahkan kontroversi yang terjadi saat ini dari skincare lokal pemilik bisnisnya saling menjatuhkan satu sama lain. Yang untung juga bukan skincare lokal, namun brand dari luar. Begitu ya. Karena memang kontroversi itu membuat justru kita sebagai customer ini ragu-ragu membeli skincare yang lokal. Maka pada akhirnya kita berpikir yang luar aja deh yang kita beli. Nah ini bahayanya sebetulnya. Jadi oleh karena itu dalam episode kali ini kita akan melihat sebuah tren, khususnya tren dari luar negeri yang meluluhlantahkan dunia skincare brand lokal di Indonesia, yaitu namanya tren fast beauty. Tren fast beauty ini mengikuti tren yang di luar negeri itu juga ada, namanya tren fast fashion. Mungkin kalau kamu melihat brand-brand fashion seperti Zara ya, itu mereka melaunching produknya sangat cepat. Itu kriteria dari fast beauty dan juga jadi fast fashion. Nah, selain launchingnya sangat cepat, Zara juga memproduksi secara masif. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di episode kali ini yang membuat brand skincare lokal memang tidak bisa berkompetisi lagi dengan brand-brand yang bermain fast beauty ini. Dan pada akhirnya ya jadi mereka ini berkontroversi dan bergimik satu sama lain untuk saling meruntuhkan juga ya. Nah, yang kita hindari adalah hal-hal tersebut. Oleh karena itu kita ingin membahas di dalam episode kali ini sebetulnya ada beberapa brand lokal juga yang tanpa kontroversi bisa naik dan bisa jadi juara di Indonesia ya. Nanti kita akan lihat siapa saja brand-brandnya dan kita akan pelajari apa sebetulnya yang mereka lakukan supaya mereka juga bisa mengalahkan tren dari luar negeri, brand dari luar negeri yang menggunakan strategi bisnis fast beauty ini tetap bisa kita hadapi dan juga nggak perlu untuk bermain di kontroversi-kontroversi yang selama ini kita lihat di sosial media ya. Nah, kalau saya lihat sebuah data yang saya akses langsung, ini datanya dari websitenya BPOM, Direktorat Pengawasan Kosmetik. Di halaman ini, kebetulan halaman ini dipublish 29 bulan 5 tahun 2024, dimana saat saya merekam podcast ini artinya video ini direkam itu masih belum 1 tahun artikel ini dipublish. Jadi ini di dalam sini itu ada data dari BPOM. Jadi ini data yang dimiliki oleh BPOM selama 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah industri kosmetik ini mencapai 64,91%. Ini industri kosmetiknya, dalam artian satu industri, satu pabrik ya. Kalau sekarang kan kita lihat ada maklun atau tempat pembuatan pabrik skincare atau industri kosmetik, itu namanya industrinya. Industrinya saja meningkatnya hampir 2 kali lipat. Maka sudah pasti satu pabrik maklun itu nggak cuma menangani satu brand aja. Satu pabrik bisa menangani bisa banyak, beberapa brand sekaligus ya, yang akan membuat produk industri kosmetiknya mereka di dalam situ. Nah bayangkan dari tahun ini, statistiknya dari BPOM ini 2019 itu masih di angka industrinya 565 saja industri kosmetiknya. Begitu naik ke tahun 2023, artinya 2 tahun sebelum 2025 ini naik menjadi 1067. Ini bukan jumlah brand kosmetiknya, bukan jumlah pebisnis kosmetiknya, tapi ini jumlah industri yang mencetak si
brand tersebut. Naiknya 2 kali lipat hampir ya, 60%. Jadi sampai 1067. Jadi bayangin aja, kalau satu tempat maklon itu pegang bisa puluhan bahkan ratusan brand, maka sekarang yang kita lihat ya, di tahun 2023 sudah 1000 industri kosmetik. Jadi bukan hal yang luar biasa kalau misalnya di tahun 2023 yang seperti itu, 2024-nya ini terjadi red ocean di skincare market atau di industri kosmetik secara keseluruhan. Bahkan di tahun 2025 ini makin gencar peperangan antara kosmetik lokal lagi ya. Nah, ternyata dari situ kita bisa melihat bahwa memang di industri yang sudah mulai red ocean bahkan black ocean, itu ada satu yang akhirnya naik menjadi pemenang strategi bisnisnya, strategi untuk bisa menembus pasar yang sudah black ocean ini. Ternyata ini adalah fast beauty. Nah, fast beauty ini ternyata populernya awalnya, kalau tadi fast fashion itu kan biasanya Zara dan lain-lain itu dari Eropa dan dari Amerika yang sudah bermain duluan dengan fast fashion. Namun kalau industri yang sifatnya tadi fast beauty ini mulai justru dari Korea ya, karena segala macam yang mengenai beauty itu biasanya kita juga look up-nya atau berkiblatnya ke Korea juga, karena di sana kalau udah ada industri masalah perubahan atau industri skincare atau industri untuk operasi juga ya untuk kecantikan, itu semuanya dari sana. Nah, ternyata di sana itu memang sudah bermain fast beauty ini. Jadi ciri-cirinya adalah mengeluarkan produk baru dengan cepat. Biasanya kalau di dalam industri kosmetik itu ya, dalam kita launching produk kita perlu dulu meriset produknya dulu. Nah, dalam kita meriset produk ini butuh waktu dari 6 bulan sampai 1 tahun biasanya, baru kita yakin kita akan melaunching produk tersebut. Nah, di industri ini, di industri fast beauty ini, trennya begitu cepat hingga bahkan dia tiap beberapa minggu atau beberapa bulan sekali sudah keluar produk barunya, sekitar 1 sampai 3 bulan. Bayangin ya, tadinya butuh risetnya 1 tahun, sekarang dipres sampai 1 sampai 3 bulan. Nah, ini mirip seperti ya fast fashion. Kalau kita lihat dari fashion yang ada di Zara, yang ada di US, yang ada di Eropa, mereka juga ada per seasonnya, dan bahkan per season itu ada beberapa variasi fashionnya ya. Jadi ada summer, ada spring gitu ya, biasanya di fashion show. Nah, ini tren untuk produksi massal secara cepat launchingnya ini itu dibawa masuk ke Indonesia, yang mengakibatkan memang brand lokal ini memiliki kelemahan dalam sisi kecepatan, dalam sisi produksi dan kuantitas, dalam sisi terutama bisa menjaga kualitas yang bagus jika pola launchingnya begitu cepat, pola risetnya juga terbatas waktunya, dan juga produksinya juga harus secara massal. Nah, tantangan-tantangan ini yang digunakan justru oleh brand-brand dari luar negeri yang mengandalkan fast beauty ini. Tapi ternyata yang kita bisa pelajari dalam podcast atau episode kita kali ini adalah ada kok sebetulnya beberapa brand kecantikan lokal atau di dalam industri skincare yang bukan hanya bertahan tapi masih menjadi salah satu dari top brand di industri skincare saat ini di market kita di Indonesia. Nah, beberapa yang saya lihat adalah di sini ada Makeover, ada ESQA, ada Avoskin, dan juga ada Wardah. Mungkin beberapa brand tadi yang barusan saya mention tadi itu adalah brand yang sudah cukup besar. Namun salah satu brandnya ada brand yang asalnya dari brand yang juga kecil, dari brand yang UMKM yang sekarang menjadi brand nasional, yaitu Avoskin. Nah, kita akan melihat sekarang sebenarnya apa sih strategi yang harus dikuasai untuk menghadapi lawan kita tadi ya. Karena yang paling berbahaya bagi kita seorang pemilik brand adalah bukan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengakali atau untuk mengalahkan tren fast beauty itu, tapi karena kita tidak tahu bahwa ada musuh di depan kita yang namanya fast beauty, dan kita tidak tahu apa kriteria fast beauty, sehingga kita sebagai pemilik bisnis nggak bisa planning, nggak bisa merespon untuk menghadapi tren fast beauty itu ya. Jadi di sini saya akan langsung saja membacakan sebetulnya apa saja sih yang dibilang strategi atau fast beauty ini tuh kriterianya itu apa saja, sehingga kita bisa merespon sebagai seorang pebisnis. Yang pertama tadi peluncuran produk yang cepat. Nah, kedua itu biasanya inovasi atau trennya ini cepat dengan produksi yang massal. Yang nggak kalah penting adalah dengan pola launching atau pola produk baru setiap 1-3 bulan. Artinya kalau kita ada produk baru sekarang, produk yang lama ini stoknya udah harus kita habiskan terlebih dahulu. Betul ya? Nggak bisa kalau setiap 3 bulan, 2 bulan ada produk baru terus numpuk gitu ya, makin lama makin banyak stoknya, jadi overstock, itu kan nggak bisa. Maka di sini yang biasanya
strategi yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya bukan hanya inovasi dan memproduksi massal aja, tapi juga menyalurkan ke market secara jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan biasanya brand-brand fast beauty ini menggunakan sosial media, menggunakan online, dan nggak lepas menggunakan KOL, kreator, dan juga affiliate. Bahkan di RKP Management kita memang membantu beberapa brand fast beauty ini untuk mengkonekkan dengan afiliator terutama di Shopee dan TikTok, supaya mereka bisa dengan segera begitu launching ini bisa tersalurkan ke market dan pada akhirnya nggak jadi dead stock dan numpuk di serial atau di variasi launching yang selanjutnya. Nah, ternyata Avoskin juga bisa beradaptasi dengan kriteria-kriteria tadi, sebab banyak brand lokal yang akhirnya itu tidak bisa beradaptasi karena satu, sulit untuk mengejar kualitas produk yang bagus di dalam industri kosmetik yang memang customer sudah aware terhadap quality dari produknya. Di saat yang sama harus dilakukan secara cepat dengan produksi yang massal juga, dan harus menjaga kualitas di sekian banyak produk yang berbeda-beda. Dan memang produk fast beauty ini mirip nih seperti fast fashion. Harga-harga produk fast fashion itu biasanya karena diproduksi massal, maka ada yang disebut law of economy of scale. Diproduksi dalam jumlah banyak maka harganya bisa murah ya. Kalau produksinya cuma 1000 piece di Maklun mungkin mahal jadinya. Tapi kalau produksinya 100.000 piece maka jadinya bisa dapat harga grosir ya ibaratnya. Jadi harganya malah jadi murah. Nah, inilah yang menjadi challenge buat brand-brand lokal. Namun ternyata ada beberapa brand yang memang brand lokal yang sadar bahwa untuk menghadapi fast beauty ini tidak harus kita bermain di gamenya mereka. Kita bisa meningkatkan value kita dari online, dari branding kita, dari kualitas produk kita tanpa harus cepet-cepetan launching ya. Di sini ada beberapa brand seperti Avoskin juga yang memang punya ketahanan brand yang bagus karena bukan murah-murahan, bukan affordable-an saja, tapi juga diperhatikan dari sisi quality dan brand value-nya. Karena di Indonesia ini orang juga masih ada pasar yang memang care dengan sebuah brand yang peduli terhadap environment-nya, peduli terhadap bagaimana cara kita meriset dan mengcrafting si produknya, dan bagaimana cara brand itu sendiri mentreatment audiensnya. Itu masih banyak audiens yang atau customer yang memperhatikan hal tersebut selain daripada harga yang affordable saja. Jadi ini semoga bisa menjadi insight buat kita yang mungkin sekarang sedang ada di industri fast beauty ini, masuk ke Indonesia, sedang ada di industri kosmetik. Kita mungkin bisa menghadapinya dengan lebih baik di tahun 2025 ini. Semoga saat ini bisa berguna buat kamu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode lainnya. Dadah.